Berdoa adalah salah satu ciri khas umat beragama yang percaya akan eksistensi penguasa semesta yang disebut Tuhan. Secara khusus bagi umat Kristen, berdoa sebenarnya adalah ritual yang dilakukan pada keadaan atau kesempatan tertentu sesuai kebutuhan rohani. Doa adalah permohonan melalui iman untuk apa yang diharapkan dikabulkan Tuhan. Terlepas dari apakah doa tersebut dikabulkan atau tidak, berdoa juga menggiring manusia untuk tetap bergantung kepada kuasa Tuhan, tidak kuasa lain. Ini semacam hubungan yang terjalin antara pencipta dan ciptaan. Meski pada hakikatnya, doa dijadikan semacam ritual dalam ibadah keagamaan, namun tidaklah berarti doa hanya boleh dilakukan pada kegiatan agama saja. Karena pada prinsipnya, doa lahir dari pengetahuan maupun keyakinan pribadi yang mengakui bahwa ada penguasa di alam semesta ini, dan alam semesta bergantung pada kuasanya. Ini dibuktikan oleh banyak orang sejak purbakala, yang disaksikan dan bahkan dinyatakan melalui berbagai macam mukjizat dan keajaiban. Doa berperan penting dalam kehidupan iman umat Kristen secara pribadi maupun berjemaat, dan yang mendorong ketaatan seseorang, menantikan keselamatan Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan, doa sebagai perwujudan hubungan kita dengan Tuhan Allah, bahwa kehidupan kita bergantung pada pemeliharaannya. Kesamaan yang sering kita temukan dari orang-orang kudus Alkitab, yaitu di mana tempat mereka selalu berdoa. Ada berbagai macam tempat untuk berdoa yang dicatat Alkitab, kesemuanya itu sebenarnya merujuk pada satu maksud, yaitu fokus. Ini secara alami diinginkan roh kita, yang benar-benar butuh privasi saat prosesi kudus ini. Artinya secara sadar, baik per orang maupun berjemaat, kita menginginkan doa kita berlangsung secara hikmat tanpa gangguan. Itu sebabnya, tempat-tempat berdoa selalu di lokasi yang sunyi, seperti bukit dan gunung, atau tempat khusus seperti gereja dan bait Allah. Rumah juga sarana umum sebagai tempat yang dianjurkan, selama itu dilakukan tanpa gangguan dan tanpa maksud mempertontonkan. Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat tersebut hanya sebagai salah satu contoh tempat berdoa yang Yesus ajarkan, juga mengandung pesan sosial yang kental dan syarat. Jadi, bukan soal di mana kita berdoa, tapi kebijaksanaan kita untuk mengerti bahwa doa sebenarnya adalah ritual iman dalam roh saat berkomunikasi dengan Allah melalui situasi yang hikmat. Tentunya kita sama-sama mengerti bahwa Allah itu kudus, dan kekudusan adalah prioritas yang selama ini sebagai hal vital dalam soal yang menyangkut hubungan dengannya. Tidak ada orang yang datang menghadap Allah dengan penuh kesombongan, lalu didengarkan Allah dan doanya dikabulkan. Semua doa yang terkabul didahului oleh kerendahan hati, karena sadar akan siapa kita dan siapa itu Tuhan Allah. Berbagai macam keadaan orang saat berdoa tidak selalu harus sama persis, tergantung materi doa, juga ekspresi emosi melalui permohonan iman. Tetapi ada satu sikap utama orang Kristen saat berdoa, yang secara historis selalu dijadikan panduan, karena bukan hanya terkabul tapi juga dikenan Allah, yaitu sikap bersungguh-sungguh. Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sikap ini termasuk di dalamnya ketekunan, kesabaran, kejujuran, penyesalan, pertobatan, berserah, dan keadaan diri yang benar dalam kepenuhan roh, percaya sepenuh hati. Jadi, bagaimanapun keadaan hidup kita, menjadi penentu terkabulnya sebuah doa. Dan sebelum kita berdoa, kiranya kesadaran kita sempurna terhadap hal-hal kudus dan yang berkenan kepadanya. Orang Kristen tidak meyakini doa harus dilakukan pada waktu atau jam-jam tertentu, tapi dengan iman, dilakukan sesuai kebutuhan rohani. Walaupun secara berjemaat, ada yang dilakukan ketika jam ibadah gerejawi, namun itu atas dasar kebiasaan dalam tradisi gereja, yang sudah lama ada dan telah disepakati bersama. Selain itu, salah satu kebiasaan berdoa yang diyakini orang Kristen, adalah meneladani riwayat para nabi dan rasul, juga orang-orang pilihan, terkait dengan waktu tertentu yang mempunyai nilai rohani yang mendalam. Seperti hari Sabat, hari-hari raya, tanda bilangan, dan catatan historis tentang saat-saat kudus, misalnya waktu ketika Yesus Kristus mati yaitu jam 3 sore. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Selain dari itu, merupakan bentuk iman yang bersangkutan dalam memenuhi kenyamanan rohaninya saat berhubungan dengan Tuhan Allah Penciptanya. Jadi, bukan tidak penting waktu berdoa bagi orang Kristen, tapi adalah kesempatan berdoa dalam iman yang benar, adalah prioritas. Ini bukan tentang isi doa kita, tapi nilai yang dikandung dalam maksud permohonan roh kita kepada roh Allah. Tidaklah mengherankan, jika sebanyak apapun kalimat doa yang kita ucapkan, tidak berarti apa-apa tanpa iman yang benar. Dalam hal ini, iman yang benar dinyatakan sebagai setuju,
dengan segala kehendak dan rencana Allah bagi kita, meski itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Karena prinsip Allah dinyatakan, bahwa Dialah pengendali utama dalam hidup kita, dan segala kehendaknya bagi kita adalah sempurna. Jadi, intisari doa kita adalah iman kita sendiri, untuk mengakui, percaya, berserah, dan setuju padanya, terhadap segala hal dan akan masa depan kita. Sebenarnya tidak ada liturgi bagaimana cara berdoa, dan tidak ada juga batasan berapa lama kita orang Kristen harus berdoa. Praktek doa diteladani dari para tokoh Alkitab, khususnya yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, juga bagaimana cara Ia berdoa. Hanya saja, Alkitab menekankan kita, agar berdoa sesuai dengan prinsip-prinsip alami, sebagaimana yang diteladani para rasul dari Kristus. Alkitab tidak kurang menjelaskan prinsip-prinsip doa, tapi secara rangkum dijelaskan pada ayat berikut ini dalam garis besarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Ayat ini semacam kesimpulan dari apa yang sebenarnya dibutuhkan agar doa terkabul. Yang di dalamnya termasuk unsur-unsur dasar etika rohani, anjuran, serta prinsip keteladanan. Sementara intisari dari doa itu sendiri, adalah keadaan rohani manusia yang sadar akan ketidakberdayaannya, tanpa kasih Allah.